Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast perdana aku, Vera Novelina Syafira. Jadi di podcast pertama ini aku gak akan bincang-bincang sendirian, tapi aku akan ditemani oleh seseorang. Siapa ya kira-kira? Oke, namanya itu Sekar Melati Aulia Bila, tapi lebih sering dipanggil Mela. Sebenarnya Mela ini teman sekelas sekaligus teman dekat aku. Dan alasan kenapa aku undang Mela kesini karena aku tahu dia itu anaknya cerdas dan wawasannya luas. Jadi kalau semisal nanti aku ajak ngobrol apapun pasti bakal nyambung gitu. Yaudah kalau gitu kita sapa dulu aja nih Melanya. Assalamualaikum Mela. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kamu sendiri gimana, Fer? Alhamdulillah baik juga. Jadi ini pengalaman pertama kamu bikin podcast ya? Iya, Fer, ini pertama kalinya aku bikin podcast. Sebenarnya aku tuh udah tertarik sama podcast dari dulu sih. Aku juga biasanya lihat-lihat podcast di IG, di Instagram, di YouTube, dan di digital platform lainnya. Alhamdulillah ya, sekarang kita udah ada kesempatan buat bikin podcast sendiri. Iya Mel, alhamdulillah banget ya. Dan kamu sama kayak aku Mel. Aku juga ini pertama kalinya. Sebelumnya belum ada pengalaman apapun bikin podcast. Cuma ya karena udah terbiasa ngobrol bareng teman gitu, jadinya kayak udah bawa santai aja gitu. Terus kamu biasanya suka nontonin podcast siapa Mel? Biasanya sih aku kalau nonton podcast itu aku dengerin podcastnya Naura, Om Deddy, dan podcast-podcast terkenal lainnya gitu. Sama dong, aku juga sering nonton podcastnya Om Deddy. Sebenarnya di podcast itu juga kita bisa kayak memberikan hal yang positif ke sesama. Dari podcast itu kita bisa berbagi ilmu sesama. Dari kita nggak tahu ya bisa jadi tahu gitu kalau kita dengerin podcast, ya nggak sih Mel? Iya, Fer. Dari podcast itu kita juga bisa punya referensi untuk buat podcast sendiri, dari penampilan maupun dari tema podcast. Ya kita bisa ikutin gitu ya Mel. Terus kamu biasanya kalau dengerin podcast suka yang temanya kayak gimana? Kalau aku sih lebih suka podcast yang tentang yang lagi viral atau yang berita-berita gitu. Juga kadang-kadang juga suka yang podcast yang tentang inspirasi buat masa depan gitu. Kalau aku sendiri tuh biasanya suka dengerin podcast yang tentang kesehatan gitu, sama pendidikan juga sih. Soalnya kan biasanya dari podcast itu kita bisa dapat informasi baru. Kalau podcast pendidikan itu ya kita bisa dapat kayak ilmu-ilmu baru gitu kan. Iya. Jadi gimana selama belajar daring ini? Ada kesulitan atau kendala bagaimana? Kalau kendala pastinya ada ya. Biasanya itu jaringannya yang trouble atau kadang-kadang juga materinya yang kurang dimengerti. Kayaknya sebagian besar masalah siswa-siswi yang lagi daring emang gitu deh. Soalnya aku juga kayak gitu sih. Sering banget malah sinyal itu trouble. Tapi kalau misalnya pelajaran udah gak paham ya biasanya langsung belajar sendiri, cari dari sumber lain gitu. Terus kegiatan apa aja yang kamu lakuin selama pandemi? Kayak biasanya aja sih, Fer. Mungkin yang beda itu aku jadi lebih sering di rumah dan ngabisin waktu untuk berkarya. Karena kan di rumah aja gak ngapain gitu ya. Bosan sebenarnya. Jadinya aku memperbanyak user plan buat isi waktu luang dan melakukan hobi. Widih, berarti di rumah aja kamu produktif dong Mel. Harus banget nih dijadiin contoh buat generasi milenial sekarang.
menghasilkan sesuatu yang positif, gak negatif terus. Ya emang harus gitu dong, Fer. Kan kalau nggak kita, siapa lagi coba yang akan jadi penerus bangsa? Gak mungkin kan guru-guru kita, tokoh-tokoh yang sekarang berperan penting itu nggak akan hidup selamanya. Jadi kita emang udah harus mempersiapkan diri dari sekarang untuk kedepannya nanti. Wih, tepuk tangan dulu dong, mantap ya. Tapi ngomong-ngomong soal generasi milenial nih ya, kita sendiri ini kan generasi milenial juga. Menurut kamu, apa sih generasi milenial itu? Kok menurut aku sendiri ya, generasi milenial itu adalah orang yang lahir di tahun 1980 sampai dengan 2000-an. Mereka ini tumbuh ketika teknologi sudah canggih dan jadinya nggak heran kalau misalnya orang-orang di sekitar kita itu sekarang jadi pribadi yang lebih tertutup dan sulit berbaur dengan lingkungannya. Coba lihat ya, Fer. Ketika anak muda kumpul-kumpul, pasti kan kebanyakan dari mereka malah sibuk ke HP-nya sendiri, bukan sama temennya. Ya nggak sih? Iya. Iya, aku juga pernah lihat yang kayak gitu. Bahkan aku sendiri pernah loh ngalamin. Pas lagi kumpul-kumpul bareng teman gitu, malah dikacangin karena ya sibuk ke handphone masing-masing. Emang sih kalau anak-anak muda sekarang itu lebih sering pegang handphone, jadinya lupa sama semuanya. Kewajiban sebagai orang muslim pun dilupain. Sampai-sampai ada azan pun nggak dijawab, tapi chat dari temennya malah dijawab. Ya begitulah generasi milenial, tumbuh di zamannya sudah canggih, apalagi ada internet. Makanya banyak dari kita yang tumbuh dengan sifat individualisme. Betul Mel, aku setuju sama apa yang kamu bilang tadi. Tapi aku ada pertanyaan lagi nih Mel buat kamu. Kan tadi kata kamu banyak generasi milenial yang tumbuh dengan sifat individualisme. Nah, kita ini kan adalah kader-kader penerus Muhammadiyah dan Aisyah. Udah pastilah ya, sifat individualisme dan tertutup itu harus banget dihindari. Karena kalau kader itu kan harus berani tampil di depan umum, tahu kapan waktunya menempatkan malu, dan yang pasti harus bisa berbaur dengan banyak orang. Apalagi ini Muhammadiyah dan Aisyah. Pasti bakalan banyak banget kegiatan yang melibatkan banyak orang, seperti contohnya muktamar. Lalu menurut kamu Mel, apa yang bisa dilakukan para kader generasi milenial agar bisa menjadi pemimpin yang baik untuk Muhammadiyah dan Aisyah ke depannya? Kalau menurut aku, pastinya yang pertama itu kita harus punya kesadaran diri. Kalau kita sudah sadar bahwa kita adalah kader-kader Muhammadiyah, berarti kita sudah siap untuk keluar dari zona nyaman. Karena kan nggak bisa terus-menerus bergantung sama orang. Sudah saatnya kita menjadi manusia yang dewasa dan mandiri. Tapi dewasa di sini tuh bukan dewasa tentang umur loh ya, tapi dewasa tentang pemikiran juga. Kalau dua hal itu sudah dilaksanakan, berarti kita sudah siap untuk menjadi seorang pemimpin. Karena bagi aku sendiri itu menjadi seorang pemimpin itu nggak mudah, karena banyak hal yang harus dipertanggungjawabkan. Ketika kita sudah diberi amanah, berarti kita sudah dipercayai dan dianggap mampu untuk menjadi seorang pemimpin. Lalu tugas kita apa? Ya menjalankan tugas itu dengan baik dan sepenuh hati. Berarti emang dasarnya kita itu harus punya kesadaran dalam diri masing-masing ya Mel. Terus apa lagi yang bisa dilakukan untuk membawa Muhammadiyah dan Aisyah menuju pencerahan? Apa Mel kira-kira? Pastinya harus ada sifat yang ditanamkan di dalam diri setiap kader Muhammadiyah. Karena tergabung di dalam organisasi itu gak main-main loh ya. Apalagi Muhammadiyah, Aisyah, dan organisasi besar lainnya. Dan seharusnya kita itu bangga karena bisa menjadi keluarga besar Muhammadiyah dan Aisyah. Ya iya dong Mel, aku aja bangga kok. Terus tadi kata kamu kan harus ada sifat yang ditanamkan di dalam diri setiap kader. Nah itu apa aja? Kita itu kan calon-calon pemimpin di masa depan ya. Dan kamu pastinya udah tahu dong Fer, kalau misalnya pemimpin yang mencerahkan itu harus bisa mimpin diri sendiri dulu. Kalau mimpin sendiri aja nggak bisa, gimana mau mimpin orang lain coba? Nah, karena itu dari sekarang waktunya kita untuk belajar menjadi seorang pemimpin. Pemimpin yang bisa membawa perubahan dan pemimpin yang bisa mencerahkan. Makanya kita harus mempunyai sifat-sifat yang diperlukan untuk menjadi seorang pemimpin yang baik. Dan untuk sifat-sifatnya, yang pertama, kita itu harus mempunyai keberanian. Kita sebagai kader muda emang harus berani dalam melakukan apapun, terutama dengan tanggung jawab ya. Kalau pemimpinnya aja nggak berani, gimana anggotanya mau berani coba? Dan yang pasti pemimpin yang berani itu selalu bisa menghadapi masalah apapun.
Pemimpin seperti inilah yang dibutuhkan untuk menjadi sebuah perubahan ke arah yang lebih baik. Mel, betul banget. Kalau pemimpinnya aja nggak berani, pemalu, gimana mau maju ya kan? Karena seorang pemimpin itu kan harus bisa menjadi contoh dan panutan yang baik untuk setiap anggotanya. Apalagi buat pemimpin-pemimpin yang suka menyendiri dan tertutup, pasti kebanyakan dari mereka itu nggak akan berani. Karena bersosialisasi dengan masyarakat aja mereka jarang, dan berbaur dengan sekitar juga jarang. Nah, betul itu, Fer. Udah, lanjutin Mel. Oke, berarti yang kedua ya. Yang kedua itu, seorang pemimpin itu juga harus bisa bekerja sama dan tidak egois. Aku lihat-lihat generasi milenial sekarang itu banyak banget yang keras kepala dan egois. Selalu ingin pendapatnya didengar, tapi nggak mau mendengarkan pendapat orang lain. Nah, deh, kayak gitu tuh benar-benar harus dihindari, karena kalau di dalam sebuah organisasi kita tuh nggak boleh egois. Ya pasti kalau orang udah egois itu nggak akan bisa diajak untuk bekerja sama kan. Gimana mau kerja sama coba kalau dianya aja pengen cuma pendapatnya gitu ya didengarin. Sifat ini juga gak boleh ada di dalam setiap diri pemimpin, karena seorang pemimpin itu harus bisa bekerja sama dan tentu mendengarkan semua kritik dari anggotanya. Selanjutnya, seorang pemimpin itu juga harus bisa berpikir kritis. Berpikir kritis, apa tuh? Namanya penting. Nah, seorang yang berpikir kritis itu adalah seorang yang mampu untuk berpikir secara logis, sistematis, dan objektif dalam menilai sesuatu ataupun untuk membuat keputusan. Lalu kenapa penting? Karena di zaman sekarang ini kita sudah banyak teknologi kan, jadinya lebih mudah untuk mendapatkan informasi. Tapi kalau kita tidak pandai mengolah informasi, kita bisa-bisa tersesat dan memiliki keputusan yang salah. Dan berpikir kritis inilah kita bisa untuk melindungi diri dari yang menyesatkan. Berarti buat seorang pemimpin berpikir kritis itu juga penting ya Mel? Iyalah, nggak cuma pemimpin aja sih sebenarnya. Semua orang juga harus bisa berpikir kritis. Iya, Fer. Bayangin aja kalau seorang pemimpin itu termakan informasi palsu dan akhirnya membuat keputusan yang salah. Padahal keputusan itu tuh penting banget buat kemajuan organisasinya. Terus gimana dong? Apakah pemimpin seperti itu penting untuk pemimpin seperti itu bisa untuk membawa masa depan organisasinya ke yang lebih cerah? Enggak kan? Itulah kenapa aku bilang berpikir kritis itu penting banget. Kalau seorang pemimpin udah pandai mengolah informasi, maka untuk itu membuat perubahan pun akan lebih mudah. Gitu ya Mel. Sekarang aku jadi lebih paham nih. Oke, tadi yang kamu jelasin itu kan tentang sifat-sifat yang harus dimiliki oleh setiap pemimpin. Nah, terus contoh prakteknya itu gimana Mel? Sebenarnya ada macam-macam ya, Fer. Cuman salah satunya itu ada organisasi. Dan di Muhammadiyah sendiri kan udah banyak ya organisasinya. Ada IPM, IMM, Nasyidul Aisyah, Kokam, Pemuda Muhammadiyah, dan masih banyak lagi. Tapi kalau di umur kita ini biasanya masuk ke IPM, karena kepanjangan IPM sendiri adalah Ikatan Pelajar Muhammadiyah, ya berarti untuk kalangan pelajar. Berarti intinya untuk menjadi seorang pemimpin yang mencerahkan dan membuat perubahan itu pertama emang harus ada kesadaran dulu ya Mel. Kalau nggak ada kesadaran ya nanti kedepannya bakalan susah. Baru setelah itu kita mulai menanamkan sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Oke teman-teman, seperti yang udah dijelaskan oleh Mela tadi, ada beberapa poin yang bisa kita ambil. Yang pertama, seorang pemimpin itu harus punya sifat berani, nggak boleh pemalu loh ya. Lalu bisa bekerja sama dan tidak egois, nggak boleh tuh kita pengen pendapat kita didengar tapi nggak mau dengar pendapat anggotanya. Ya gimana ya? Kalau punya pemimpin kayak gitu kan pasti kesel sendiri juga ya. Terus harus bisa berpikir kritis juga, harus bisa mengolah informasi. Dan juga sifat-sifat yang udah aku sebutin tadi itu bisa kita praktekkan di dalam organisasi-organisasi Muhammadiyah dan Aisyah. Jadi mulai sekarang untuk semua kader generasi milenial penerus Muhammadiyah dan Aisyah, jangan sampai kalian masih terjebak di zona nyaman. Ayo mulai cari jati diri kalian. Dan jangan lupa tanamkan selalu sifat-sifat kepemimpinan di dalam diri kalian masing-masing.
Karena beberapa tahun ke depan, kitalah yang akan menggantikan posisi tokoh-tokoh penting yang saat ini masih memimpin Muhammadiyah. Dan harapannya dengan adanya kita untuk memimpin Muhammadiyah dan Aisyah, mampu menciptakan perubahan yang lebih baik. Begitu. Oke, terima kasih buat seluruh penonton dimanapun kalian berada. Makasih juga aku ucapin buat Mela, narasumber kita yang udah berkenan hadir di acara podcast perdana aku ini. Semoga menjadi pahala bagi kita semua ya Mel, amin. Amin, sama-sama Fer. Oke, mungkin cukup segini dulu untuk podcast perdana kali ini. Akhir kata, aku Vera Novelina Syafira dan teman aku Sekar Melati Aulia Bila juga pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.